Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Pena Aksara. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tragedi Terowongan Cisarua. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dim, kamu yakin bawa kompor spiritus? Jangan sampai kayak tahun lalu kita makan mie mentah karena lupa bawa pematik. Suara Andi memecah keramaian stasiun Cikini yang sudah bergemuruh sejak subuh. Kamis pagi 15 Maret 2003, langit Jakarta baru saja berubah dari ungu gelap menjadi jingga pucat. Asap rokok, kretek bercampur aroma gorengan dari gerobak pedagang menciptakan kabut tipis di sepanjang peron. Udah, kemarin malam aku cek 3 kali. Dimas Prasetyo mengangkat carrier hijau arminya, menepuk bagian bawah dengan bangga. Pemuda 17 tahun itu menyeka keringat di dahi meski udara pagi masih sejuk. Kompor, gas, korek api, bahkan aku bawa lilin cadangan. Wah, ketua rombongan teliti banget nih. Ratna Sari muncul dari kerumunan. Rambut dikunjir kuda tinggi, wajahnya berseri. Gadis 16 tahun itu menjinjing tas punggung pink mencolok. Kakak kelas emang beda ya, Dim. Nanti di Gunung Halimun aku mau foto sama kabut tebal yang katanya sering muncul jam 5 sore. Dimas tersenyum tipis, tapi matanya gelisah memindai 24 temannya yang berhamburan di peron 3. Sebagai ketua rombongan berkemah SMA Nusantara 7, tanggung jawab terasa berat di pundaknya sejak semalam. Ibunya bahkan sempat melarang, mengatakan ada firasat buruk. Akan tetapi sudah terlanjur izin dari sekolah turun. Uang terkumpul, perlengkapan siap. Kelompok 1 sampai 5 absen. Hadir, jawab serempak dari berbagai sudut. Stasiun itu hidup dengan caranya sendiri. Seorang ibu menggendong balita sambil berlari mengejar kereta yang hampir berangkat. Pedagang koran berteriak menawarkan Kompas edisi pagi. Seorang kakek dengan tongkat kayu berjalan pelan, disusul remaja bertopi snapback yang sibuk dengan ponsel Nokia-nya. Pengumuman dari pengeras suara berkumandang serak, nyaris tidak terdengar di tengah riuh rendas manusia. Kereta api jurusan Bandung via Bogor akan tiba 5 menit lagi. Penumpang harap bersiap di peron 3. Nah, sebentar lagi. Andi menepuk pundak Dimas. Rileks dong, muka lu tegang banget. Ini liburan, bukan ujian nasional. Dimas memaksakan senyum. Gue cuma mau semuanya lancar. 25 orang tanggung jawabnya besar, An. Suara kereta mulai terdengar dari kejauhan. Deru mesin diesel bercampur gesekan besi di rel menciptakan dentuman yang semakin mendekat. Angin bertiup lebih kencang, membawa debu dan serpihan kertas bekas. Para penumpang bergeser maju siap berebut tempat. Kereta itu muncul dari tikungan seperti ular besi panjang. 7 gerbong dengan cat hijau yang mulai mengelupas. Rem mendesis keras, logam bergesekan dengan logam menghasilkan suara melengking yang membuat beberapa anak kecil menutup telinga. Pintu gerbong terbuka, penumpang menyerbu masuk seperti air bendungan yang jebol. Masuk, cepat masuk, teriak salah satu pelajar. Dimas ikut terdorong arus. Di dalam gerbong situasinya kacau. Kursi berjajar sudah penuh sesak. Seorang pedagang dengan keranjang rokok duduk di bangku yang seharusnya untuk 4 orang. Tapi kini ditempati 7 penumpang. Lorong tengah dipenuhi orang berdiri. Bahu bertemu bahu, kaki menginjak tas. Mas, ini sudah penuh, seru seorang penumpang parubaya pada petugas stasiun. Petugas itu hanya mengangkat bahu, sibuk meniup peluit panjang. Dimas menoleh ke belakang. 10 temannya masih tertinggal di peron. Carrier mereka terlalu besar untuk masuk pintu yang sudah diblokir tubuh penumpang. Ratna berusaha menerobos tapi terpental. Dim, kita nggak muat, teriak Ratna dari luar. Jantung Dimas berdegup cepat. Kereta bisa berangkat kapan saja. Kalau separuh rombongan tertinggal, rencana camping bisa berantakan. Dia menoleh ke kanan kiri, mencari solusi.
Matanya menangkap sesuatu, tangga besi di ujung gerbong menuju atap. "Naik ke atas," teriaknya spontan. "Apa?" Andi yang berdiri di sebelahnya tersentak. "Lu gila, Dim, itu berbahaya. Gerbong penuh, pilihan kita cuma itu atau tertinggal." Ratna sudah bergerak duluan. Gadis itu melempar carrier-nya ke atap gerbong, lalu memanjat tangga besi dengan lincah. 3 teman lainnya mengikuti. Setelah carrier berterbangan ke atas disambut tangan yang sudah naik lebih dulu. Dimas terbelah. Sebagai ketua instingnya berteriak bahaya, akan tetapi sebagai teman dia tidak mau ada yang tertinggal. Andi menatapnya dengan pandangan memperingatkan. "Jangan, Dim, serius." Akan tetapi Dimas sudah melangkah keluar, kakinya menginjak anak tangga besi yang dingin. Satu tangan menarik tubuhnya naik. Angin pagi menerpa wajah saat kepalanya muncul di atas gerbong. Pemandangan berbeda total. Langit terbuka lebar, atap gerbong datar dengan beberapa palang besi untuk pegangan. Ratna sudah duduk nyaman di atas sana. Kaki disilangkan, senyum lebar. "Lihat, lebih lapang." Satu persatu pelajar lain ikut naik. 15 siswa, carrier ditumpuk di satu sisi. Beberapa masih ragu, berdiri di peron dengan wajah pucat. "Dim, ini gila," bisik Laras, gadis pendiam yang biasanya jarang bicara. Tangannya gemetar memegang tali tas. "Kita turun aja kalau lu takut," jawab Dimas, tapi nadanya tidak meyakinkan. Peluit panjang berkumandang, kereta akan berangkat. "Naik atau turun sekarang?" teriak penjaga stasiun dari kejauhan. Laras menggigit bibir, lalu memanjat dengan gerakan lambat. Dimas mengelurkan tangan menariknya naik. Total 20 orang kini berkumpul di atap gerbong. 5 lainnya memilih berdesakan di dalam, termasuk Andi yang menatap Dimas dari jendela dengan ekspresi khawatir. Anak-anak!" Suara itu keras, berwibawa, memotong kegembiraan yang mulai merebak di atap. Seorang kondektur berseragam biru muncul dari gerbong belakang. Wajahnya keriput, dipenuhi garis-garis dalam yang menceritakan puluhan tahun di atas rel. Pak Harto, kondektur yang paling senior di rute ini. Langkahnya berat saat berjalan mendekati mereka di atap. Matanya tajam, tapi ada kekhawatiran mendalam di sana. "Turun sekarang." Suasana mendadak senyap. Ratna berhenti tertawa. Dimas menegakkan tubuh. "Pak, gerbong penuh, kami hanya sampai Bogor kok." "Dengar saya baik-baik." Pak Harto berjongkok, menatap satu persatu pelajar yang duduk di atap. "Rute ini melewati lorong Cisarua. Terowongan itu pendek, tapi sangat sempit. Tidak ada ruang untuk manusia di atas gerbong. Kalian paham maksud saya?" Hening, angin bertiup membawa daun kering yang jatuh di atap gerbong. Pak Harto terlalu khawatir, celetuk salah satu pelajar bernama Reza. "Kami sudah sering naik kereta." "Sering naik kereta tidak berarti aman naik di atap." Suara Pak Harto meninggi. "Saya sudah 30 tahun jadi kondektur. Saya lihat kecelakaan berkali-kali. Jangan anggap remeh." Dimas merasakan beban itu lagi. Tanggung jawab. Matanya bertemu dengan Pak Harto yang menatapnya dengan tatapan memohon. "Kami akan turun di Bogor, Pak, sebelum Cisarua," kata Dimas pelan. Pak Harto menggeleng. "Kereta tidak berhenti lama. Belum tentu kalian sempat turun semua." "Kami janji akan hati-hati." Kondektur itu berdiri, baunya turun lelah. "Kalau terjadi apa-apa jangan bilang tidak ada yang peringatkan." Dia berbalik berjalan kembali ke gerbong dengan langkah terseret. Sebelum turun, Pak Harto menoleh sekali lagi. Tatapannya menyimpan sesuatu yang tidak bisa Dimas uraikan. Peluit panjang berkumandang 3 kalinya. Kereta bergerak perlahan. Roda berputar dengan bunyi berat. Stasiun Cikini mulai tertinggal. Bangunan-bangunan, pedagang asongan, penumpang yang melambai, semuanya menyusut jadi kecil. Di atap gerbong suasana kembali ceria. Seseorang membuka plastik berisi roti isi coklat, dibagikan ke sana kemari. Ratna mengeluarkan handycam, merekam wajah-wajah teman yang tertawa. "Ini akan jadi liburan terbaik kita." Dimas tidak ikut bersorak. Dia duduk di pojok, memegang palang besi erat. Pandangannya kosong menatap rel yang terus berlari di belakangnya. Kata-kata Pak Harto bergema di kepalanya. Andi mengetuk jendela dari dalam, membuat gerakan turun dengan tangan. Dimas menggeleng pelan. Kereta melaju menembus pagi Jakarta yang berubah cerah. Matahari naik penuh, menyinari atap gerbong dengan hangat. Tawa dan nyanyian memenuhi udara. "Coba lihat itu."
Gunung Salak sudah kelihatan. Suara Ratna memecah deru angin dan dentuman roda kereta di atas rel. Gadis itu berdiri dengan satu tangan berpegangan pada palang besi. Tangan satunya menuju ke arah barat daya. Handicap masih tergenggam erat. Lensa menangkap pemandangan hijau membentang luas. Kereta sudah meninggalkan kepadatan Jakarta, kini melintasi area Depok yang dipenuhi sawah berundak. Sesekali diselingi rumah-rumah penduduk dengan atap seng berkilau terkena sinar matahari. Angin berbau rumput dan asap dapur menerpa wajah 20 pelajar yang duduk menyebar di atap gerbong. Dimas melepas jaket olahraga sekolahnya. Matahari sudah tinggi, hangatnya menusuk kulit. Di sampingnya, Laras duduk memeluk lutut dengan erat. Wajah gadis itu pucat, bibirnya terkatup rapat. Setiap kali kereta berbelok, tubuhnya menegang. "Lu kenapa sih dari tadi?" tanya Dimas sambil melipat jaketnya dari bantalan. Laras menggeleng cepat. "Tidak apa-apa." "Bohong, muka lu kayak orang mau muntah." "Aku takut ketinggian," bisik Laras hampir tidak terdengar. "Tapi malu bilang ke yang lain." Dimas terdiam merasa bersalah menggigit. Dia yang menyuruh semua naik ke atap. Kalau terjadi sesuatu, tanggung jawab jatuh padanya. Akan tetapi sekarang kereta sudah melaju kencang, tidak mungkin turun sebelum pemberhentian berikutnya. "Kita turun di Bogor, gak lama lagi kok. Setengah jam mungkin," ucap Dimas mencoba menenangkan. Laras hanya mengangguk lemah, jemarinya memutih, mencengkram celana jeans. Di sisi lain atap, 7 pelajar duduk melingkar bermain kartu, menggunakan carrier sebagai meja. Reza yang paling berisik, tertawa keras setiap kali menang. Ratna berkeliling dengan handycam, merekam satu persatu wajah temannya. Ini Budi." Ratna mengarahkan kamera pada pemuda berkacamata yang sedang memakan coklat batangan. "Budi, apa harapan kamu untuk camping kali ini?" Budi mengangkat coklatnya ke kamera, cengar-cengir. "Harapanku bisa foto bareng pocong di Gunung Halimun." Semua tertawa. Ratna memutar tubuh. Kamera kini menghadap Dimas yang duduk di pojok. "Nah, ini dia ketua rombongan kita, Dimas Prasetyo. Dim, sebagai ketua, ada pesan khusus." Dimas menatap lensa kamera, matanya terlihat lelah. "Pesan saya cuma satu, dengarkan instruksi, jaga keselamatan masing-masing. Ini bukan main-main." "Wah, serius banget." Ratna tertawa, tapi tawanya sedikit dipaksakan. Entah kenapa kata-kata Dimas terdengar berat. Ketika melintasi perkebunan teh yang membentang luas, hamparan hijau dengan garis-garis teratur membuat beberapa pelajar berseru kagum. Angin bertiup lebih sejuk, membawa aroma dedaunan segar. Suasana damai, nyaris sempurna untuk perjalanan liburan. Akan tetapi ada yang mengganjal di benak Dimas. Kata-kata Pak Harto terus berputar seperti kaset rusak. Lorong Cisarua sangat sempit dan berbahaya. Dia menoleh ke jendela gerbong di bawahnya. Andi terlihat sedang berbicara dengan penumpang lain, wajahnya santai. 5 teman lain yang memilih di dalam terlihat berdesakan tapi aman. Dimas sempat berpikir mungkin seharusnya dia ikut di dalam, akan tetapi sudah terlambat. Pengumuman dari pengeras suara di dalam gerbong terdengar samar. Beberapa pelajar di atap saling berpandangan. Bojonggede adalah pemberhentian pertama setelah Depok. "Kita turun gak nih?" tanya Reza sambil mengumpulkan kartunya. "Buat apa? Masih jauh ke Bogor," jawab temannya yang lain. Dimas bangkit berdiri. Kereta mulai melambat. Rel berbelok perlahan memasuki area stasiun kecil dengan peron pendek. Beberapa pedagang sudah bersiap dengan keranjang, gorengan, dan minuman dingin. "Gua rasa kita harus turun," kata Dimas tegas. "Kenapa masih lama, Dim? Lagian nanti kita susah naik lagi kalau keretanya penuh," protes Reza. Sebelum Dimas sempat menjawab, sosok kondektur muncul lagi. Pak Harto memanjat tangga besi dengan perlahan. Nafasnya tersengal. Usianya yang hampir 60 tahun membuat setiap gerakan terlihat berat. "Anak-anak, ini kesempatan terakhir. Turun di sini, nanti kalian bisa naik kereta berikutnya." Hening sesaat, angin berembus membawa debu stasiun. "Pak, kami sudah bayar tiket sampai Bogor. Kalau turun di sini tiketnya hangus dong," ucap salah satu pelajar bernama Ayu. "Tiket bisa dibeli lagi, nyawa tidak bisa," jawab Pak Harto nadanya hampir memohon. Dimas merasakan semua pasang mata menatapnya. Dia ketua rombongan. Keputusan ada di tangannya. Jantungnya berdetak cepat. Pikirannya mengatakan turun. Akan tetapi ego dan tanggung jawab pada teman-teman
membuat keputusan itu terasa seperti pengkhianatan. Pak Harto, kami akan merunduk kalau lewat terowongan. Kami janji. Kondektur itu menatap Dimas dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Kekecewaan bercampur kepasrahan. Kamu anak pintar, seharusnya tahu ini berbahaya. Kami akan hati-hati, Pak. Pak Harto menghela nafas panjang, bahunya turun. Kalau begitu setidaknya aku minta 3 orang turun, terutama yang takut atau merasa tidak kuat. Laras tiba-tiba bangkit, tangannya gemetar. Saya turun, Pak. Dimas menoleh cepat. Laras, yakin? Gadis itu mengangguk, wajahnya basah oleh keringat dingin. Aku memang takut dari awal, harusnya aku bilang dari tadi. 2 pelajar lain ikut berdiri, Tegar dan Siska, sepasang sahabat yang memang terlihat gelisah sejak naik. Kami ikut turun, kata Tegar. Pak Harto mengangguk lega. Bagus, kalian tunggu di sini, naik kereta selanjutnya. Lebih lambat 1 jam tapi selamat sampai tujuan. Ketiga pelajar itu mengambil carrier masing-masing dibantu teman-teman yang lain. Laras sempat menatap Dimas sebelum turun. Hati-hati, Dim, ucapnya lirih. Dimas hanya bisa mengangguk. Kereta berhenti, 3 orang turun dengan bantuan Pak Harto. Saat mereka sudah berdiri di peron, kondektur itu naik lagi ke atap. Matanya menyapu 17 pelajar yang tersisa. Yang lain masih mau tetap di sini. Tidak ada yang bergerak. Dimas mengepalkan tangan. Keputusan sudah bulat. Baiklah, tapi dengar baik-baik. Lorong Cisarua ada 10 km setelah stasiun Bogor. Setelah kalian turun di Bogor, kereta akan langsung melaju kencang. Terowongan itu panjangnya hanya 12 meter, tapi cukup untuk menghancurkan apapun yang menonjol di atas gerbong. Kami akan merunduk, Pak. Kami sudah lewat beberapa terowongan kecil tadi kok, kata Ratna mencoba terdengar yakin. Terowongan tadi tinggi, lorong Cisarua beda. Sangat sempit, dibangun tahun 30-an oleh Belanda. Untuk kereta kecil, bukan untuk kereta modern seperti ini. Pak Harto menatap satu persatu wajah di hadapannya. Kalau kalian dengar peluit panjang 3 kali, itu tandanya akan masuk terowongan besar. Langsung rebahkan tubuh rata di atap. Jangan cuma merunduk, rebahkan seluruh badan. Baik, Pak, kami mengerti, jawab Dimas. Kondektur itu mengangguk pelan tapi matanya menyimpan kesedihan mendalam. Dia turun kembali ke dalam gerbong tanpa menambahkan kata apapun. Peluit panjang berkumandang, kereta bergerak lagi, meninggalkan stasiun Bojonggede. Laras, Tegar, dan Siska berdiri di peron, melambaikan tangan. Ratna membalas lambaian sambil merekam kepergian mereka dengan handycam. Mereka penakut, celetuk Reza sambil kembali duduk. Atau mungkin mereka lebih bijak dari kita, balas Dimas tanpa menatap siapapun. Kereta melaju lebih cepat sekarang, pemandangan berubah jadi kabur. Sawah, rumah, jalan raya, semuanya berlalu seperti lukisan yang digeser cepat. Angin bertiup kencang membuat rambut berterbangan. Di kejauhan, siluet Gunung Salak jelas terlihat. Puncaknya yang kembar menjulang megah diselimuti awan tipis. Indah, tapi entah kenapa terasa menyeramkan di mata Dimas. Seorang penumpang dewasa yang juga ikut di atap sejak Jakarta bergeser mendekat. Namanya Budi Santoso. Laki-laki 40 tahunan dengan kumis tebal. Dia naik ke atap karena gerbong terlalu sesak untuk membawa 2 karung beras pesanan. Dek, kondektur itu serius loh. Aku sudah puluhan kali naik rute ini. Lorong Cisarua memang berbahaya, katanya pelan pada Dimas. Kenapa Bapak tidak turun tadi kalau begitu? Budi Santoso tersenyum pahit. Karena barangku berat dan karena aku bodoh, sama seperti kalian semua sekarang. Dimas tidak menjawab. Dia menatap rel di depan yang lurus panjang, menghilang di tikungan jauh. Kereta terus melaju, stasiun Bogor sudah dekat. Gedung-gedung mulai bermunculan, tanda-tanda peradaban kembali terlihat. Tapi di dalam dada Dimas, sesuatu bergejolak. Perasaan tidak enak yang tidak bisa dijelaskan. Ratna duduk di sebelahnya, handycam masih menyala. Dim, kenapa mukamu pucat? Tidak kenapa-napa. Bohong, kamu khawatir ya tentang kata-kata kondektur itu? Dimas menoleh menatap Ratna yang tersenyum polos. Ratna, janji sama aku, apapun yang terjadi nanti kamu rebahkan badan saat dengar peluit 3 kali. Senyum Ratna memudar. Kamu mulai serem, Dim. Aku serius. Baik aku janji. Stasiun Bogor, penumpang yang turun harap bersiap. Pengumuman itu nyaris tenggelam dalam deru kereta yang mulai mengerem. Gesekan logam menghasilkan suara melengking panjang
membuat gigi Dimas ngilu. Di atap gerbong 17 pelajar bergerak gelisah. Beberapa sudah berdiri, meraih karir masing-masing. "Kita turun sekarang kan?" tanya Ayu sambil merapikan rambutnya yang berantakan ditiup angin. Dimas mengangguk. "Turun semua, kita lanjut naik yang di dalam." Kereta berhenti sempurna, stasiun Bogor ramai seperti pasar. Pedagang berteriak menawarkan nasi bungkus, teh botol, pisang goreng. Penumpang berhamburan keluar dan masuk seperti semut yang kehilangan arah. Hiruk-pikuk memekakan telinga. Satu persatu pelajar turun dari atap dengan bantuan Pak Harto yang sudah menunggu di bawah. Karir diturunkan dengan hati-hati. Ratna melompat terakhir. Handicap masih tergenggam erat. "Alhamdulillah selamat," gumam Budi Santoso sambil mengusap keringat di dahi. Laki-laki itu ikut turun, menarik 2 karung berasnya dengan susah payah. Dimas mengecek anggota rombongan 17 orang. Semua lengkap. Dadanya sedikit lega. Keputusan turun di Bogor ternyata tepat. Akan tetapi saat akan melangkah ke pintu gerbang, seseorang menarik lengannya. "Mas, masuknya lewat sini." Seorang petugas stasiun menunjuk ke arah gerbong belakang yang pintunya terbuka lebar. Namun pemandangan di dalam membuat hati Dimas berdegup kencang. Gerbong itu lebih padat dari sebelumnya. Penumpang berdesak-desakan sampai ke pintu, bahkan beberapa orang duduk di lantai dengan kaki melipat tidak nyaman. "Pak, gerbong depan ada yang kosong," tanya Dimas pada petugas itu. "Semua penuh, Mas. Ini musim liburan. Mau nunggu kereta berikutnya 2 jam lagi." 2 jam, waktu yang lama. Rencana mereka sampai Gunung Halimun sebelum sore akan berantakan. Dimas menoleh ke belakang menatap teman-temannya yang berkerumun menunggu keputusan. "Dim, gimana nih?" tanya Reza dengan nada tidak sabar. Sebelum Dimas menjawab, peluit panjang berkumandang 2 kali. Kereta akan segera berangkat. "Kita naik atap lagi aja," usul Ratna. "Cuma 10 km lagi kan sampai Sukabumi." "Sebentar doang." "Ratna, kamu dengar sendiri kata kondektur, ada terowongan berbahaya," balas Dimas tegas. "Kita rebahkan badan aja, kalau ada terowongan gampang." Dimas bingung. Pikirannya melawan, dia melirik jam tangan pukul 10:45. Kalau mereka tunggu kereta berikutnya sampai Gunung Halimun sudah malam. Peluit 3 berkumandang. Pintu gerbong mulai ditutup. "Sekarang Mas, mau naik atau tidak?" desak petugas itu. Dalam tekanan itu Dimas membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Naik ke atap. Tidak ada perdebatan. Semua sudah lelah berdiri. Satu persatu memanjat tangga besi kembali. Carrier diangkat, dilempar ke atas. Budi Santoso ikut naik lagi dengan wajah pasrah. Tepat saat orang terakhir naik, kereta bergerak. Perlahan dulu, lalu bertambah cepat. Stasiun Bogor menyusut di belakang, ditelan jarak dan kecepatan. Dimas duduk di pojok yang sama seperti sebelumnya. Dadanya sesak. Keputusan tadi terasa salah, tapi sudah terlambat untuk mundur. Di sebelahnya Ratna merekam pemandangan Bogor yang hilang dari pandangan. "Lihat, ini terakhir kalinya kita lihat Bogor," kata Ratna pada kamera. Suaranya riang. "Setelah ini petualangan sesungguhnya dimulai." Dimas tidak ikut tersenyum. Matanya memindai rel di depan yang lurus panjang, dikelilingi hutan lebat di kanan kiri. Pepohonan tinggi menjulang menciptakan terowongan hijau alami. Sinar matahari tersaring lewat dedaunan. Kereta melaju kencang, angin bertiup keras. Suhu udara turun beberapa derajat. Mereka memasuki area pegunungan. 10 km dari Bogor ada lorong Cisarua, gumam Budi Santoso pada diri sendiri. Tapi cukup keras terdengar Dimas. Berarti sekitar 7 menit lagi. 7 menit, 420 detik. Dimas bangkit berdiri berpegangan pada pelang besi. "Dengar semua," teriaknya keras. Percakapan di atap terhenti. Semua mata tertuju padanya. Kondektur bilang akan ada peluit 3 kali sebelum masuk terowongan besar. Begitu dengar itu langsung rebahkan badan. Jangan cuma menunduk. Rebahkan seluruh tubuh rata di atap, mengerti? Beberapa mengangguk serius, yang lain terlihat meremehkan. "Dim, santai dong. Kita sudah lewat beberapa terowongan kecil tadi. Gampang kok," kata Reza sambil tertawa. "Terowongan ini beda. Kalau kamu mau main-main dengan nyawa sendiri, terserah. Tapi jangan ajak yang lain." Reza terdiam. Dia tersinggung. Suasana jadi canggung. Ratna mematikan handicap. "Dimas benar, kita harus hati-hati." Kereta memasuki tikungan tajam. Semua yang berdiri harus berpegangan erat agar tidak terlempar. Kecepatan tidak berkurang sama sekali. Masinis sepertinya terburu-buru.
Pemandangan berubah drastis, hutan kiri kanan jadi lebih rapat, cahaya matahari nyaris tidak bisa menembus. Udara terasa lembab dan dingin, suara burung hilang, digantikan hanya deru angin dan dentuman roda kereta. "Berapa lama lagi, Pak?" tanya Ayu pada Budi Santoso. Laki-laki itu melirik tajam. 4 menit, mungkin atau kurang." Jantung Dimas berpacu cepat, keringat dingin mulai mengucur meski udara sejuk. Tangannya mencengkeram palang besi sampai buku jarinya memutih. Sesuatu dalam dirinya berteriak bahaya, tapi tubuhnya tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menunggu. Kereta melaju menembus hutan lebat. Di kejauhan samar terlihat mulut terowongan kecil. "Tuh, terowongan," tunjuk seseorang. "Kecil doang, santai," balas yang lain. Kereta melesat masuk gelap total selama 3 detik, lalu terang lagi. Mereka selamat. Beberapa pelajar tertawa lega menepuk dada. "Lihat, gampang kan?" Akan tetapi Dimas tahu itu bukan lorong Cisarua. Terowongan tadi terlalu pendek yang sebenarnya masih di depan. Rel kembali lurus, kecepatan bertambah 60 km per jam, mungkin lebih. Angin memukul wajah sampai mata berair. Rambut berterbangan ke segala arah. Budi Santoso tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat. "Rebahkan badan sekarang." "Kok sekarang? Belum ada peluit," protes Reza. "Peluit kadang terlambat, rebahkan sekarang." Nada panik di suaranya membuat beberapa orang mulai merunduk. Akan tetapi yang lain masih duduk santai, menganggap laki-laki itu terlalu ketakutan. Dimas berbaring rata, pipinya menempel dingin di permukaan atap logam. "Rebahkan badan, sekarang." Ratna ikut berbaring tapi handicap masih digenggam. Ayu merebahkan tubuh sambil menutup mata. 6 orang lain ikut berbaring dengan gerakan terburu-buru. Akan tetapi 9 orang masih duduk atau merunduk setengah-setengah. Reza bahkan masih berdiri, berpegangan pada palang besi dengan satu tangan. "Reza, rebahkan badan," teriak Dimas. "Belum ada peluit, Tim, lo terlalu paranoid." Detik berikutnya 3 peluit panjang berkumandang beruntun dari dalam gerbong. Suara itu membekukan darah. "Rebahkan badan," jerit Budi Santoso dengan suara tercekat. Mulut terowongan muncul tiba-tiba di depan, hitam pekat, jauh lebih besar dari terowongan sebelumnya. Tapi langit-langitnya rendah. Reza baru menyadari, matanya membelalak. Dia melepas pegangan mencoba merebahkan tubuh. Akan tetapi kecepatan kereta 60 km per jam tidak memberi waktu berpikir. Kereta melesat masuk, gelap, menelan segalanya. Brak! Suara benturan keras menggema di dalam terowongan sempit. Logam bertabrakan dengan logam, tulang beradu dengan batu. Jeritan memecah kegelapan dipantulkan dinding terowongan sampai berlipat ganda. Tubuh Dimas terlempar ke samping meski sudah berbaring. Sesuatu yang hangat dan basah menyiprat ke tangannya. Dia tidak bisa melihat apa-apa, hanya mendengar. Suara benturan beruntun, seperti palu raksasa menghantam permukaan atap. Jeritan bertubi-tubi, nama-nama dipanggil dengan putus asa. "Reza, tolong, kakak!" Waktu terasa melambat dan mempercepat bersamaan. 12 meter terasa seperti 12 kilometer, lalu tiba-tiba cahaya. Kereta keluar dari terowongan. Dimas mengangkat kepala perlahan. Telinganya berdengung keras, pandangannya kabur. Akan tetapi yang dilihatnya membuat seluruh tubuhnya membeku. Atap gerbong berubah jadi medan perang. Tubuh-tubuh bergelimpangan. Darah mengalir membentuk sungai kecil yang mengikuti gerakan kereta. Carrier terpental kemana-mana. Sebagian tali pengikatnya putus, isinya berhamburan. Ratna tergeletak 2 meter dari Dimas. Handicap masih tergenggam tapi layarnya retak. Mata gadis itu terbuka, menatap langit dengan tatapan kosong. Darah mengalir dari pelipis membasahi rambut hitamnya. "Ratna!" Dimas merangkak mendekati. Tangannya gemetar menyentuh leher gadis itu. Tidak ada denyut. Di pojok lain Ayu duduk dengan kepala tertunduk, tidak bergerak. Budi Santoso berbaring terlungkup. Punggungnya naik turun pelan. Dia masih hidup. Reza tidak terlihat di atap. "Reza!" teriak seseorang. Suara itu parau, nyaris tidak terdengar seperti manusia. Dimas memaksakan diri bangkit, kakinya gemeteran. Dia berjalan sempoyongan ke tepi atap, menatap ke bawah. Jantungnya berhenti berdetak. Di antara rel 30 meter di belakang kereta yang masih melaju, tergeletak sosok dengan seragam sekolah. Tidak bergerak. Di sekeliling tubuh itu noda merah mengenai kerikil putih di sisi rel. Kereta terus melaju, tidak berhenti. Masinis di depan tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Jeritan lain pecah, bukan dari atap,
Tapi dari dalam gerbong, penumpang mulai sadar ada yang tidak beres. Darah menetes lewat celah atap ke dalam gerbong mengenai kepala seseorang. Panik meledak, Dimas jatuh berlutut, tangannya basah oleh darah. Darah siapa? Dia tidak tahu. Pandangannya kosong menatap mayat-mayat temannya yang bergelimpangan. Ratna, Ayu, Reza, dan yang lain. Wajah-wajah yang tadi pagi masih tertawa sekarang kaku. Angin terus bertiup, matahari masih bersinar, burung berkicau di hutan, akan tetapi di atap gerbong kereta itu waktu berhenti. "Berhenti, hentikan kereta ini!" Teriakan itu pecah dari dalam gerbong, diselingi tangisan histeris. Penumpang yang melihat darah menetes dari celah atap memukul-mukul dinding dengan panik. Suara gedebuk keras bergema ke seluruh mereka. Masinis Hendro merasakan guncangan tidak wajar. Sesuatu berubah sejak keluar dari lorong Cisarua. Kereta terasa lebih ringan di belakang, seperti ada beban yang hilang. Tangannya meraih rem darurat, menariknya dengan kuat. Rem mengunci, roda meluncur di atas rel dengan suara melengking panjang. Percikan api berterbangan dari gesekan logam. Kereta melambat drastis, membuat semua penumpang terhuyung ke depan. 50 meter kemudian kereta berhenti total. Pintu gerbong meledak terbuka, penumpang berhamburan keluar seperti air dari bendungan jebol. Wajah-wajah pucat muncul terbuka, mata melebar ketakutan, beberapa langsung muntah di pinggir rel begitu kaki menginjak tanah. Pak Harto berlari keluar dengan nafas tersengal. Usianya yang hampir 60 tahun membuat setiap langkah terasa berat, akan tetapi ketakutan memberinya energi yang tidak dia miliki sejak bertahun-tahun. Dia tahu entah bagaimana dia sudah tahu sejak awal. "Naik, bantu mereka naik!" teriaknya pada beberapa penumpang laki-laki yang masih sempat berpikir jernih. Mereka memanjat tangga besi menuju atap. Pemandangan yang menyambut membuat dua orang langsung turun lagi, bersandar di dinding gerbong sambil menutup mulut. Tubuh-tubuh bergelimpangan, 11 pelajar tergeletak tidak bergerak. Darah mengenang di permukaan atap yang tidak rata, mengalir pelan mengikuti kemiringan. Carrier terpental kemana-mana, isinya berserakan. Sleeping bag, panci masak, kompor spiritus, baju ganti, semuanya bercampur dengan darah dan serpihan kain seragam yang robek. 6 pelajar masih hidup tapi dalam kondisi mengerikan. Dimas duduk terpaku dengan kepala berlumuran darah, matanya menatap kosong ke depan. Budi Santoso berbaring terlungkup, punggungnya robek, luka panjang terbentang dari bahu sampai pinggang. Seorang gadis bernama Sari merintih pelan, tangannya memegang kepala yang terus mengeluarkan darah. "Tolong," bisik Sari dengan suara parau. Pak Harto memanjat dengan tangan gemetar, lututnya hampir tidak sanggup menahan berat tubuh. Begitu kepala muncul di atas atap, air mata langsung mengalir membasahi pipi keriputnya. Anak-anak. Dia merangkak mendekati Ratna yang tergeletak dengan handika masih tergenggam. Jemari konduktor itu menyentuh leher gadis. Tidak ada denyut nadi, kulitnya sudah dingin. Mata terbuka menatap langit biru cerah yang kontras dengan ngerinya kejadian. "Ambulan, panggil ambulan!" teriak seseorang dari bawah. Akan tetapi mereka berada di tengah hutan. Stasiun terdekat masih 5 km. Tidak ada sinyal telepon. Tidak ada apa-apa kecuali pepohonan dan angin yang terus bertiup acuh tidak acuh. Beberapa penumpang mulai membantu menurunkan yang masih hidup. Dimas digotong turun oleh 2 laki-laki dewasa. Kakinya lemas, tidak bisa berdiri sendiri. Mereka membaringkannya di tepi rel, di atas rumput liar yang tumbuh sembarangan. Dimas!" Andi muncul dari kerumunan. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Dia berlutut di samping sahabatnya. "Gue di sini, lo denger gue?" Dimas menatap Andi tapi seperti tidak mengenali. Bibirnya bergerak tapi tidak ada suara keluar, hanya dengusan nafas pendek-pendek. Ambulan pertama tiba 20 menit kemudian setelah warga desa terdekat memberitahu lewat telepon umum. Satu ambulan kecil dengan 2 perawat yang langsung kewalahan melihat jumlah korban. "Kami butuh bantuan lebih banyak," teriak salah satu perawat sambil membuka tas medis. "Ini terlalu banyak." Mereka memprioritaskan yang masih hidup. Dimas, Budi Santoso, Sari, dan 3 lainnya diberi pertolongan pertama. Perban dililitkan di kepala, luka dibersihkan seadanya, infus ditancapkan di tangan yang gemetar. Ambulan kedua dan ketiga datang bergantian dalam 1 jam. Mayat-mayat diturunkan dengan hati-hati, dibungkus kain putih seadanya. 11 tubuh dibaringkan berjajar di pinggir rel, menunggu pengangkutan. Pak Harto duduk di atas rel, kepalanya tertunduk, tangannya menutupi wajah, tubuhnya bergetar hebat isakan keluar tanpa bisa ditahan.
Saya sudah bilang. Saya sudah bilang. Seorang petugas kereta menghampiri meletakkan tangan di bahunya. Pak Harto, ini bukan salah Bapak. Saya kondektur. Saya harusnya memaksa mereka turun. Harusnya saya lebih tegas. Mereka yang memilih tetap di atap, tapi saya yang membiarkan. Tidak ada jawaban untuk itu. Petugas itu hanya bisa diam, menatap barisan mayat yang terus bertambah. Dari 11 yang meninggal di lokasi, 3 lainnya menyusul di dalam ambulan. Dalam perjalanan ke rumah sakit umum Cisarua, darah terlalu banyak keluar, luka terlalu parah, jarak terlalu jauh. 14 mayat, 3 masih berjuang antara hidup dan mati di ruang gawat darurat. Di antara yang selamat tidak ada yang utuh. Semuanya membawa luka fisik dan mental yang akan bertahan selamanya. Dimas kehilangan kesadaran saat ambulan melewati tikungan tajam. Dokter yang mendampingi menggeleng pelan melihat hasil pemeriksaan sementara. Kerusakan otak, kemungkinan permanen. Sementara di belakang di dalam hutan yang kembali sunyi, lorong Cisarua berdiri gelap. Menunggu kereta berikutnya lewat seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tok, tok, tok. Tongkat kayu mengetuk lantai keramik rumah sakit. Dimas berhenti sejenak, nafasnya memburu. Keringat membasahi kening, meski AC ruang terapi menyala penuh. Pelan-pelan Mas Dimas, 1 langkah lagi, ujar Bu Rati, terapis yang sudah mendampinginya selama 3 bulan. Kaki kanan Dimas bergetar hebat saat mencoba melangkah. Otot-ototnya tidak merespon seperti dulu. Otak mengirim sinyal tapi tubuh menolak menurut. Setelah 5 detik berjuang, kakinya akhirnya bergeser 5 cm ke depan. Suara itu keluar dari tenggorokan Dimas, bukan kata-kata, hanya gumaman frustasi. 6 bulan berlalu sejak lorong Cisarua. 6 bulan Dimas belajar menggerakkan anggota tubuh yang terasa asing. Dokter menjelaskan dengan bahasa medis, kerusakan lobus frontal, gangguan motorik permanen, afasia ekspresif. Ibunya menangis saat mendengar diagnosis. Ayahnya hanya diam, rahang terkatup rapat. Dimas tidak bisa menangis, bahkan air mata pun terasa sulit keluar sejak kecelakaan itu. Malam harinya di kamar rumah sakit yang remang, Dimas berbaring menatap langit-langit. Matanya terbuka lebar meski tubuh lelah luar biasa. Setiap kali kelopak mata tertutup, lorong itu muncul. Gelap, mencekik, suara logam menggesek beton, teriakan Ratna yang terpotong mendadak. Jantungnya berdegup kencang, nafas tersengal. Tangan meremas spray putih rumah sakit sampai buku-buku jarinya memutih. Dim, suara itu datang dari sudut ruangan. Andi duduk di kursi plastik membawa kantong buah yang bahkan tidak sempat dibuka. Wajah sahabatnya kurus, lingkaran hitam menggantung di bawah mata. Seragam SMA yang dulu mereka pakai bersama kini hanya dikenakan Andi sendirian. Gua bawa PR matematika, siapa tahu lo mau. Maksud gua... Andi tergagap. Kata-kata terasa bodoh begitu keluar dari mulutnya. Dimas tidak akan kembali ke sekolah, tidak akan pernah. Dimas menatap Andi, bibirnya bergerak pelan, berusaha membentuk kata. An. Gua di sini bro, gua di sini. Jawab Andi cepat. Sementara itu di seberang kota, Laras duduk di pojok kamar tidurnya yang baru. Dia pindah rumah dan sekolah baru. Wajah-wajah berbeda di sekitarnya setiap hari. Akan tetapi mimpi buruk tetap sama. Jendela kamar terbuka sedikit. Angin malam masuk membawa suara motor lewat di jalan. Suara itu membuat tubuh Laras menegang. Jantung langsung berpacu. Keringat dingin membasahi punggung. Tidak, tidak, tidak. Gumamnya berulang, memeluk lutut erat-erat. Terapis Dr. Wijaya mengatakan ini normal untuk PTSD. Butuh waktu dan kesabaran. Akan tetapi sudah 6 bulan dan Laras belum bisa naik angkot untuk pergi ke pasar sekalipun. Bahkan becak membuat tangannya gemetar. Sekolah barunya mengizinkan dia belajar dari rumah. Guru datang 2 kali seminggu. Akan tetapi konsentrasi Laras buyar. Setiap kali membaca buku, huruf-huruf berubah jadi bayangan lorong gelap. Setiap kali menulis, tangannya gemetar, mengingat handicap Ratna yang jatuh berderak. Ras, makan malam. Suara ibunya dari dapur. Laras tidak menjawab, dia menatap ponsel di meja. Grup WhatsApp angkatan masih aktif, tapi dia sudah diremove sejak pindah sekolah. Tidak ada lagi candaan. Tidak ada lagi foto-foto seru Ratna dan rencana liburan berikutnya. 14 nama hilang dari daftar kontak.
Laras membuka laci meja. Di dalamnya tersisa potongan koran yang dia sembunyikan dari orang tua. Headline-nya terbaca jelas, tragedi lorong Cisarua, 16 pelajar tewas, puluhan luka-luka. 16, angka itu terukir di kepalanya. 2 pelajar lain menyusul seminggu setelah kejadian. Luka infeksi, organ dalam rusak, dokter sudah berusaha maksimal. Tangannya menyentuh foto hitam putih di koran. Wajah-wajah yang tersenyum diambil dari yearbook sekolah. Ratna, Bayu, Sinta, Rudi. Nama-nama yang dulu dia hafal di luar kepala, kini jadi daftar orang yang tidak akan pernah dia lihat lagi. Lorong Cisarua masih dilewati karena setiap hari rel tetap sama, beton tetap kokoh, akan tetapi warga sekitar mulai berbisik hal-hal aneh. Ada suara tangisan dari dalam lorong tengah malam saat tidak ada kereta lewat. Kontraktor bilang dulu ada tumbal satu bangunan. Beberapa wanita hilang waktu itu dan katanya mereka dijadikan tumbal terowongan. Anak saya lewat sana naik kereta sore kemarin. Dia bilang dengar teriakan dari atap padahal tidak ada orang di sana. Sampai saat ini, setiap 1 tahun sekali terowongan itu mencari tumbal selanjutnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.